Merasa bahwa hidupnya telah hancur karena mengikuti saran dari temannya, pria asal Cina ini memutuskan untuk melakukan pembunuhan kepada temannya dan ibu temannya tersebut, di mana dia membuang kedua jenazah tersebut ke dalam sebuah waduk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seorang warga sekitar menemukan jenazah seorang wanita lajang berusia 35 tahun yang mengapung di sebuah hulu sungai di waduk Legongtan. Di hari yang sama, warga lain juga menemukan jenazah wanita tua berusia 70-an, namun kali ini berada di hilir sungai tersebut. Sekilas, kedua wanita ini terlihat seperti tewas karena tenggelam. Namun, ketika polisi melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, mereka menemukan bahwa kasus tersebut tidak sesederhana kasus tenggelam. Dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik, diketahui bahwa wanita berusia 35 tahun tersebut mengalami bercak pendarahan di punggungnya yang mengindikasikan bahwa dia telah diberlakukan dengan kejam sebelum kematiannya. Penemuan kedua mayat dalam hari yang sama ini tentu saja telah membuat geger warga sekitar dan bertanya-tanya siapa yang tega melakukan kejahatan ini, yang dimana wanita berusia 70 tahunan juga tidak luput dari kejahatannya tersebut. Sekitar pagi hari di tanggal 12 Juni tahun 2019, seorang penduduk desa bernama Zhu menemukan sesosok mayat di waduk Legongtan yang berada di Kabupaten Bokang Xiangyang, Provinsi Hubei, di mana dia dengan segera menghubungi pihak berwajib. Kemudian polisi yang tiba dengan cepat mengevakuasi mayat tersebut yang diketahui ditemukan sekitar 5 meter dari bibir sungai. Kepada polisi, Zhu mengatakan bahwa dia sedang memancing di waduk tersebut pada malam sebelumnya dan melihat ada sebuah tong besi besar yang mengambang di atas air. Zhu berpikir untuk mengambilnya dan membawa tong tersebut pulang ke rumahnya, namun ketika mencoba mendekat menggunakan perahu, Zhu kesulitan menariknya karena tong tersebut sangat berat. Jadi dia memutuskan untuk kembali keesokan harinya sekaligus membawa teman atau kerabatnya untuk membantu memindahkan tong tersebut. Keesokan harinya, Zhu kembali ke waduk, di mana kali ini dia membawa kerabatnya untuk membantu. Namun, ketika mereka tiba di lokasi, alih-alih menemukan tong besi besar tersebut, Zhu dan kerabatnya malah terkejut ketakutan karena sesosok mayat terlihat mengambang di sekitar mereka, yang membuat mereka dengan cepat memanggil polisi. Setelah polisi tiba, mereka mewawancarai beberapa orang yang mungkin berada di sekitar lokasi kejadian atau siapa saja yang mungkin mengenal korban tersebut. Sementara itu, jenazah ditemukan dalam keadaan sudah mengembang yang mungkin karena terlalu lama direndam di dalam air. Jenazah adalah seorang wanita berusia 70 tahunan yang memiliki postur tubuh yang tidak tinggi dan sedikit memiliki kelebihan berat badan. Dia ditemukan dengan berpakaian lengkap, mengenakan kaos kaki tanpa sepatu, dan cincin emas juga terlihat melingkar di jari manisnya. Seorang warga juga bersaksi kepada polisi bahwa sebelum Zhu menemukan mayat tersebut, dia sempat melihat samar-samar seperti tubuh manusia yang mengambang di atas air, namun dia berpikir bahwa itu hanyalah manekin yang dibuang dari toko pakaian. Kemudian dokter forensik yang melakukan otopsi kepada tubuh jenazah tersebut mengatakan bahwa wajah mayat berwarna biru keunguan dan konjungtiva kedua matanya jelas tersumbat yang sangat mirip dengan asfiksia mekanis. Wanita itu juga diketahui menderita katarak parah pada mata sebelah kirinya, di mana terdapat sedikit cairan di dalam trakea dan paru-parunya. Dari pemeriksaan itu, tim forensik berspekulasi bahwa waktu kematian almarhum pasti lebih dari 48 jam. Pada saat wanita ini ditemukan, tidak ada identitasnya di lokasi kejadian yang membuat para warga dan polisi bertanya-tanya siapakah sebenarnya wanita tua tersebut. Beberapa warga berspekulasi bahwa wanita tua ini mengalami sakit parah dan memutuskan untuk bunuh diri karena tidak mau membebani anak-anaknya. Spekulasi ini masuk akal karena hal seperti itu bisa terjadi di beberapa daerah pedesaan yang relatif tertinggal. Selagi polisi mencari tahu tentang identitas wanita tua tersebut, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan laporan warga lain yang juga menemukan sesosok mayat. Penemunya bernama Zhang yang bekerja di pembangkit listrik tenaga air kota Maqiao, di mana pada saat itu dia sedang membersihkan benda-benda terapung di sekitar hilir waduk dan tanpa sengaja melihat sesosok mayat wanita yang tersangkut di pagar sungai.
Mayat tersebut diperkirakan adalah seorang wanita berusia 30-an yang ditemukan dalam keadaan masih mengenakan pakaian utuh. Tentu saja dua penemuan mayat di waduk yang sama dalam waktu yang berdekatan merupakan kasus yang sangat langka dan mungkin baru sekali ini terjadi. Karena itulah kepolisian menanggapi kasus ini dengan sangat serius, di mana mereka dengan segera mengirimkan para petugas ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Dan setelah polisi memeriksa mayat yang telah dievakuasi oleh Zhang, diketahui bahwa wanita tersebut berpenampilan modis dengan mengenakan kaos oblong serta rok lipit. Sementara itu, hanya kaki kirinya yang memakai sepatu olahraga, di mana kaki kanannya yang tidak pakai sepatu terlihat ada sedikit kecacatan. Kondisi tubuhnya sudah mengembang, yang diasumsikan telah terendam dalam waktu yang relatif lama, dengan sedikit cairan juga telah mengisi trakeanya, yang sesuai dengan ciri-ciri asfiksia mekanis. Dokter forensik kemudian menetapkan bahwa wanita ini juga sudah tewas dalam waktu lebih dari 48 jam, yaitu sama dengan mayat wanita tua berusia 70 tahunan yang ditemukan sebelumnya. Dan pertanyaannya, kenapa dua orang ini bisa meninggal dalam waktu yang berdekatan di tempat yang sama? Apakah ini kasus tenggelam atau sebuah kasus pembunuhan? Dilihat dari keadaan mayat wanita berusia 30 tahun tadi, sepertinya dia cukup memenuhi kriteria ciri-ciri tewas karena tenggelam. Namun, ada dua jenis tenggelam, yaitu jatuh ke dalam air dan tenggelam. Bisa itu disengaja dengan tujuan bundir, atau tidak sengaja karena kecelakaan. Dan sementara situasi lainnya, tenggelam karena kekuatan orang lain, alias pembunuhan. Beberapa jam setelah penemuan mayat wanita tersebut, polisi mendapatkan informasi bahwa penduduk desa mengenali wanita itu sebagai Chuyuan, yaitu seorang wanita berusia 35 tahun yang membuka toko pakaian dalam di jalan kota. Adapun Chuyuan, dia pergi ke tempat lain untuk bekerja ketika dia masih muda, dan kemudian kembali ke kampung halamannya untuk membuka toko pakaian dalam, di mana dia sekarang tinggal bersama ibunya di komunitas yang baru dibangun di kota. Chuyuan diketahui memiliki saudara laki-laki dan perempuan, tapi kakak perempuannya sudah lama menikah serta tinggal bersama suaminya, sementara saudara laki-lakinya bekerja dan menetap di Xi'an, Provinsi Hubei. Dengan informasi yang dikumpulkan polisi, mereka kemudian mencoba menghubungi kedua saudaranya tersebut, namun sayangnya kakak perempuannya yang sedang bekerja di luar kota tidak tahu banyak tentang situasi keluarganya dan hanya menghubungi keluarganya tersebut beberapa minggu sekali. Polisi selanjutnya menghubungi saudara laki-laki Chuyuan yang berada di Hubei, di mana mereka mengetahui bahwa ketika saudaranya itu menghubungi Chuyuan pada tanggal 8 Juni, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh pada saat itu dan tidak percaya jika Chuyuan melakukan bunuh diri. Selain itu, seorang kerabat Chuyuan yang tinggal di desa di sekitar waduk juga mengatakan kepada polisi bahwa dia berkomunikasi dengan Chuyuan sebelumnya melalui WeChat, di mana Chuyuan berencana mengunjunginya sekitar tanggal 10 Juni, tapi sayangnya dia malah ditemukan tewas dengan cara yang menyedihkan. Untuk mengetahui penyebab kematian Chuyuan, polisi pun pergi mendatangi kediaman Chuyuan bersama ibunya, berharap bahwa mereka akan mendapatkan beberapa informasi dari ibunya tersebut. Namun sayangnya ketika mereka tiba di depan rumah Chuyuan, tidak ada yang membukakan pintu, tidak peduli seberapa keras mereka mengetuknya. Sebelumnya, polisi mendapatkan nomor ponsel ibu Chuyuan dari saudara laki-lakinya, di mana dia mengatakan bahwa ibunya yang memiliki penglihatan buruk hanya menggunakan ponsel tua. Kakinya juga tidak terlalu nyaman untuk dibawa berjalan, sehingga ibunya dipastikan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah atau di sekitarnya. Dan ketika polisi mencoba menghubungi nomor tersebut, mereka mendengar ponsel itu berdering dari dalam rumah, namun sayangnya tidak ada pergerakan yang dirasakan dari dalam rumah tersebut. Karena tidak berhasil bertemu dengan ibu Chuyuan, polisi kembali bertanya kepada saudara laki-lakinya, di mana dia berpikir mungkin ibunya dibawa pergi menginap oleh kerabatnya. Tapi ketika dia bertanya kepada semua kerabat serta teman-temannya, mereka semua mengatakan bahwa mereka belum menjemput ibunya. Yang akhirnya karena saudara laki-lakinya sedang bekerja dan tidak bisa pulang sekarang, polisi memutuskan untuk membuka paksa rumah tersebut untuk mencari informasi apa saja yang bisa mereka temukan dari dalam rumah itu. Rumah tersebut adalah bangunan keluarga 3 lantai, di mana lantai pertama bangunan tersebut adalah toko yang pada saat itu kosong, sementara lantai 2 dan 3 adalah tempat Chuyuan dan ibunya tinggal. Ketika polisi memasuki lantai 2,
Mereka melihat bahwa foyer di lantai 2 sangat bersih, barang-barang di ruang tamu serta kamar tidur juga tampak tertata rapi, dengan lemari dan laci tampaknya dalam keadaan baik-baik saja. Keadaan di sekeliling ruangan juga tidak ada yang mencurigakan, di mana pintu dan jendela dalam kondisi lengkap atau tidak ada tanda-tanda dibuka secara paksa. Selain itu, meskipun interior lantai 2 sepertinya telah dibersihkan, namun ada beberapa jejak kaki yang berantakan masih terlihat di ruang tamu. Melihat penampakan jejak kaki, polisi berasumsi mungkin sepemilik rumah keluar dari ruang tamu setelah membersihkan, jadinya dia tanpa sengaja meninggalkan jejak kakinya. Dan meskipun polisi menemukan ponsel Ibu Chuyuan di samping jendela, sayangnya mereka tidak bisa menemukan di mana ibunya tersebut berada. Dari rincian di atas, polisi berspekulasi bahwa rumah Chuyuan tidak dirampok, namun berbagai jejak menunjukkan ada orang lain yang masuk ke dalam rumah tersebut. Saat ini, ada dua keraguan yang berputar-putar di benak petugas polisi yang menangani kasus tersebut, seperti kemana perginya Ibu Chuyuan, apakah ibu tua yang ditemukan di waduk adalah ibunya, atau siapakah yang masuki rumah Chuyuan, apakah orang ini ada hubungannya dengan kematian kedua wanita tersebut. Dan kemudian jawaban atas pertanyaan pertama segera terjawab, karena setelah diidentifikasi oleh kader desa, jenazah perempuan tua yang ditemukan di hilir waduk tidak lain adalah Ibu Chuyuan yang saat itu berusia 75 tahun. Sementara itu, untuk pertanyaan kedua, karena tidak ada CCTV yang dipasang di pintu masuk atau di dalam rumah Chuyuan, di mana para tetangga tidak mendengar suara-suara yang tidak biasa, polisi tidak bisa menemukan petunjuk lebih banyak lagi untuk saat ini. Kemudian polisi mencoba mencari informasi dari beberapa tetangga sekitar, dan menurut tetangganya, Chuyuan memiliki kepribadian keras kepala yang tidak sabaran. Karena di usianya yang menginjak 35 tahun belum juga menikah, ibunya yang masih menjunjung tinggi ide-ide tradisional sangat tidak puas kepadanya, yang membuat mereka sering kali bertengkar dan bahkan terkadang mengganggu tetangga sekitar. Pada saat para tetangga tersebut mendengar bahwa mereka berdua meninggal di waduk, mereka berasumsi mungkin saja pertengkaran sengit di antara mereka kembali terjadi, di mana Chuyuan yang marah kepada ibunya memutuskan mendorong wanita tua itu ke waduk, dan setelah melakukan kejahatannya, mungkin dia merasa bersalah, jadi dia juga memutuskan untuk bundir. Meskipun setelah mendengar asumsi dari para tetangga, polisi berpikir bahwa itu cukup logis, namun ada satu pertanyaan di kepala mereka. Kenapa jenazah keduanya ditemukan dalam jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 8 km? Selain itu, Ibu Chuyuan diketahui memiliki tungkai dan kaki yang buruk, di mana dia juga jarang sekali atau hampir tidak pernah keluar rumah. Dan meskipun dia keluar dari rumahnya, dia hanya bisa berjalan berapa ratus meter di dekat rumahnya tersebut. Namun, jika Chuyuan ingin membawa ibunya yang sulit berjalan tersebut ke waduk, sudah pasti dia akan menggunakan sebuah alat transportasi. Oleh karena itu, polisi sekarang berusaha mencari tahu dari CCTV sekitar yang mungkin saja merekam kepergiannya dari rumah ke waduk. Pada saat itu, rumah tempat tinggal Chuyuan dan ibunya diketahui adalah bangunan baru yang belum dipasang CCTV. Sementara itu, meskipun toko pakaian dalam yang dikelola Chuyuan berada di pinggir jalan, sayangnya tokonya juga tidak memiliki CCTV di depan pintu masuknya. Dan beruntungnya, karena toko tersebut berada di sekitar area bisnis, beberapa toko terdekat diketahui memasang kamera CCTV, di mana polisi mencari tahu dengan melihat rekaman-rekaman kamera tersebut. Dalam sebuah video pengawasan yang dimiliki sebuah apotek, polisi menemukan penampakan sosok terakhir Chuyuan yang saat itu baru saja menutup tokonya untuk bersiap pulang ke rumah sekitar jam 7 malam pada tanggal 9 Juni tahun 2019. Dan karena tidak ada kamera pengawas di depan pintu rumahnya, tidak diketahui apakah dia benar-benar sudah tiba di rumahnya pada saat itu. Sementara itu, saat ini, dokter forensik memperoleh hasil lebih lanjut setelah membedah jenazah Chuyuan, di mana diketahui bahwa tulang rusuk Chuyuan tidak hanya patah, melainkan juga terlihat pendarahan di sekitar otot punggung dan bahunya. Menurut dokter forensik tersebut, cedera seperti ini tidak mungkin disebabkan oleh kelalaian diri sendiri, dan pasti dia telah dipukuli oleh orang lain selama hidupnya. Dengan kata lain, kematian kedua wanita tersebut seharusnya adalah sebuah pembunuhan. Selain itu, berdasarkan langkah kaki yang kacau di ruang tamu, polisi berspekulasi bahwa orang yang melakukan kejahatan tersebut sangat mengetahui situasi rumah Chuyuan, dan pastinya dia memasuki TKP dengan keadaan yang normal tanpa melakukan pengerusakan.
Karena itulah polisi mencoba mencari tahu hubungan interpersonal Chuyuan semasa hidupnya dengan mengambil semua data catatan panggilan teleponnya. Dari histori panggilannya, diketahui bahwa pada tanggal 10 Juni siang hari, Chuyuan menghubungi seseorang selama 1 atau 2 menit. Dan karena dokter forensik mengatakan bahwa Chuyuan seharusnya meninggal pada tanggal 9 Juni atau dini hari tanggal 10 Juni, membuat mereka bertanya-tanya kenapa dia bisa menelpon seseorang setelah meninggal. Untuk mencari tahu apa yang dibicarakan Chuyuan pada saat itu, polisi segera menemukan siapa orang yang ditelepon oleh Chuyuan. Orang yang dihubungi Chuyuan adalah seorang laki-laki bernama Xiao Yang, di mana dia mengatakan pada polisi bahwa dia memang mengenal Chuyuan, namun sayangnya dia menyimpan nomor telepon Chuyuan yang lain. Meskipun dia merasa tidak pernah menerima telepon dari Chuyuan pada tanggal 10 Juni, tapi di hari itu, ada seorang pria yang menghubunginya menggunakan sebuah nomor, di mana pria itu mengatakan akan datang ke tokonya untuk melakukan gestun. Dan ternyata nomor yang digunakan pria itu adalah nomor telepon milik Chuyuan yang lain yang tidak disimpan di ponsel milik Xiao Yang. Kemudian, karena pada saat itu Xiao Yang sedang tidak berada di toko, dia memberitahu pria itu untuk datang ke tokonya setelah jam 6 sore, namun sayangnya pria tersebut sepertinya mengurungkan niatnya untuk datang. Dari mulut Xiao Yang, polisi mengetahui bahwa Chuyuan berpura-pura membuka toko pakaian dalam, di mana sebenarnya dia hanya memanfaatkan mesin gesek yang ada di tokonya untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang melakukan gestun melaluinya. Dan Xiao juga terlibat dalam bisnis ini secara pribadi, sehingga dia dan Chuyuan terkadang memiliki beberapa urusan bisnis. Saat itu, merchant yang menyediakan layanan pencairan kartu kredit semacam ini akan mengenakan biaya mulai dari 100 hingga beberapa ratus yuan untuk transaksi 10.000 yuan. Dan meskipun biaya tunggalnya tidak tinggi, namun semakin banyak gesekan kartu atau jumlah pelanggan, tentu saja akan semakin mendatangkan banyak keuntungan. Kemudian, karena Xiao yang selalu sibuk dengan beberapa urusan bisnis, memiliki kebiasaan merekam pembicaraannya melalui telepon dengan pelanggannya dengan tujuan agar dia tidak lupa tentang beberapa persyaratan pelanggan tersebut. Dengan rekaman telepon yang diberikan oleh Xiao kepada polisi, mereka yang awalnya meletakkan kecurigaan kepada Xiao Yang, akhirnya dengan segera menghilangkan namanya dari daftar orang yang dicurigai dan mencoba mengidentifikasi suara pria yang menelponnya melalui ponsel Chuyuan. Namun sayangnya suara tersebut susah diidentifikasi karena bisa jadi suara tersebut sengaja dibuat-buat mengingat orang tersebut telah melakukan kejahatan sehingga dia mencoba menyamarkan identitasnya termasuk suaranya. Polisi pun dengan segera meyakini bahwa pria ini adalah orang yang melakukan kejahatan kepada Chuyuan dan ibunya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa dia melakukan pembunuhan ini, serta bagaimana caranya dia membuang kedua mayat tersebut ke dalam waduk. Dan setelah polisi kembali memeriksa detail saat jenazah ditemukan, mereka ingat bahwa si penelpon mengatakan melihat sebuah drum besar pada malam sebelumnya, tapi keesokan harinya drum minyak tersebut menghilang, di mana hanya terlihat tubuh Chuyuan yang mengapung di atas air. Karena hal itu, polisi berasumsi bahwa drum minyak tersebut mungkin digunakan untuk menampung jenazah Chuyuan. Jadi mereka meminta drum tersebut dari seorang warga yang mengambilnya untuk dilakukan penyelidikan mendalam tentang drum minyak tersebut. Drum minyak tersebut berukuran sangat besar dan umumnya digunakan di lokasi konstruksi. Diketahui tidak banyak pedagang yang menjual barel minyak semacam ini di wilayah setempat, di mana polisi hanya menemukan beberapa pedagang yang menjualnya untuk bertanya siapa saja yang telah membeli minyak dengan ukuran drum seperti itu. Kemudian polisi menemukan sebuah toko ban yang menjual drum oli jenis ini, di mana kamera CCTV juga terpasang di sekitar toko tersebut. Dari kamera pemantau inilah diketahui sekitar jam 6.30 sore hari di tanggal 10 Juni, seorang pria membeli 1 tong minyak berwarna biru dan kuning dari toko ban, dengan bos pemilik toko membantu memasukkan 1 tong lagi ke dalam truk milik pria tersebut. Ukuran dan warna drum tersebut terlihat sangat persis dengan tong yang ditemukan warga di waduk tempat jenazah ditemukan. Dan karena truk pick-up yang berisi drum tersebut memiliki bagian belakang yang terbuka, membuat polisi lebih mudah melacak kemana arah perginya truk tersebut. Selanjutnya masih di tanggal yang sama sekitar jam 11 malam. Truk tersebut terlihat di pemantauan CCTV yang terpasang di sebuah perempatan jalan. Dan sekitar jam 12:40 di tanggal 11, sebuah truk yang membawa 2 drum minyak terlihat di kawasan industri kota Makiao.
Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dia membutuhkan waktu 80 menit dari satu perempatan ke perempatan berikutnya? Diketahui, jarak antara perempatan tersebut hanya sekitar kurang dari 1 km, di mana orang yang berjalan kaki saja bisa sampai dalam waktu beberapa menit, yang membuat polisi kemudian meyakini bahwa si pengendara pasti singgah ke suatu tempat terlebih dahulu. Penyidik yang berulang kali melakukan peninjauan terhadap rekaman CCTV segera mengetahui bahwa si pengendara berbelok ke kanan di ring road, yaitu arah menuju rumah Chuyuan. Namun, karena komplek tempat tinggal Chuyuan baru saja dibangun, belum ada CCTV yang terpasang di sekitarnya, sehingga tidak ada bukti visual yang menunjukkan dia berada di area rumah Chuyuan. Oleh karena itu, polisi hanya bisa membuat spekulasi bahwa si pengendara pasti sudah tiba di rumah Chuyuan pada saat itu, di mana dia akan mulai memasukkan tubuh korban ke dalam drum untuk kemudian dibuang di area waduk. Kemudian tim yang memeriksa video pengawasan tersebut selanjutnya memeriksa video pengawasan di berbagai persimpangan, di mana sekitar jam 1:14 di tanggal 11 Juni, mereka melihat sebuah truk yang sama melewati pos pemeriksaan keamanan di Desa Bijia, Kota Makiau, dan melaju ke arah barat menuju stasiun tingkat pertama Waduk Makiau, yang merupakan hulu waduk tempat ditemukannya jenazah Ibu Chuyuan. Sekitar 40 menit kemudian, pick up tersebut kembali muncul di pos pemeriksaan keamanan Desa Bijia, dan beberapa menit setelahnya, truk itu melewati jembatan Huang Longguan, lalu menuju Desa Jigongling, di mana ada sebuah saluran air yang lewat di jalan ini, dan di parit inilah jasad Chuyuan ditemukan. Kemudian 20 menit berikutnya, sekitar jam 2:17 dini hari, pick up itu kembali dari arah Desa Jigongling melewati jembatan Huang Longguang, di mana saat ini yang tersisa di dalam truk pick up itu hanyalah satu buah drum minyak. Melihat situasi tersebut, polisi berspekulasi bahwa si pelaku mengemudikan truk kecil itu untuk membuang jenazah di sekitar hulu dan hilir waduk tersebut. Berdasarkan plat nomor truk pick-up tersebut, polisi segera menemukan siapa pemiliknya, yang diketahui membuka sebuah toko periklanan luar ruangan. Namun, ketika si pemilik diinterogasi oleh polisi, dia mengatakan bahwa pick-up tersebut dipinjam oleh rekannya yang bernama Li Jin pada tanggal 10 Juni. Li Jin adalah seorang pria berusia 36 tahun yang juga berasal dari Desa Makiau, Kabupaten Baokang. Dia terlahir dalam situasi keuangan keluarga yang cukup baik, di mana ayahnya menjalankan beberapa bisnis, termasuk membuka toko gandum dan minyak di daerah setempat. Li Jin sedang berada di rumah ketika polisi datang untuk menjemputnya, dan polisi menemukan ponsel baru miliknya dengan kartu ponsel yang terpasang adalah milik Chuyuan. Di dalam ponsel tersebut ada sekitar 20 foto yang diketahui diambil pada pagi hari, di mana sebagian dari foto tersebut terlihat diambil di dalam air. Polisi juga menemukan bahwa foto-foto tersebut disertai dengan informasi koordinat atau lokasi, di mana koordinat atau lokasi yang ditandai pada foto-foto tersebut sesuai dengan lokasi waduk tempat kedua jenazah itu dibuang. Menurut asumsi polisi, Li Jin mungkin tanpa sengaja menyalakan lampu ponselnya untuk melihat dan memastikan apakah jenazah-jenazah tersebut sudah benar-benar tenggelam dan tanpa sengaja menyentuh tombol fungsi kamera otomatis. Yang akhirnya dengan bukti-bukti tersebut, Li Jin sudah tidak bisa menyangkal tuduhan polisi bahwa dialah yang telah melakukan pembunuhan kepada kedua wanita tersebut. Polisi kemudian memulai interogasi kepada Li Jin, di mana dia menjelaskan tentang apa yang telah dia lakukan. Li Jin memulai ceritanya dengan mengatakan bahwa dia dan Chuyuan dulunya adalah teman sekelas, di mana rumah yang baru dibeli oleh keluarga Li Jin juga berada tepat di sebelah rumah Chuyuan, tapi pada saat itu Li Jin masih tinggal di rumah lamanya dan belum pindah ke rumah tersebut. Hari itu sekitar jam 2 siang di tanggal 9 Juni, Li Jin datangi rumah Chuyuan dengan membawa sebuah tali. Karena mereka adalah teman sekelas, Ibu Chuyuan membukakan pintu untuknya, di mana ketika dia memasuki rumah tersebut, dia dengan segera mencekik leher Ibu Chuyuan hingga tewas. Setelah melakukan pembunuhan pertamanya, dia keluar sebentar dan kembali ke rumah tersebut pada jam 5 sore untuk bersembunyi di toilet, menunggu Chuyuan kembali dari toko pakaian dalamnya. Li Jin tahu betul situasi keluarga Chuyuan, seperti jam berapa biasanya dia menutup toko dan pulang ke rumah. Bahkan dia juga tahu bahwa dari sore hingga malam hari, hanya sedikit orang yang datang berkunjung ke rumah Chuyuan. Kemudian sekitar jam 7:40 malam harinya, Chuyuan akhirnya tiba di rumah. Namun setelah dia membuka pintu dan mencoba menyalakan lampu,
tiba-tiba Li Jin muncul dari dalam rumah dan menyergapnya. Chuyuan yang kaget melihat kehadiran Li Jin dari dalam rumahnya memohon kepada Li Jin untuk melepaskan cengkramannya dengan mengatakan bahwa dia akan memberikan berapapun uang yang dia inginkan. Namun Li Jin yang khawatir bahwa Chuyuan akan mengenalinya memutuskan untuk mengabaikan perkataannya dan kemudian membunuh Chuyuan secara brutal dengan cara memukul punggung serta menutupi hidungnya. Setelah membunuh Chuyuan, Li Jin mengambil tas dan ponsel Chuyuan, di mana ada lebih dari 20 kartu bank di tas tersebut, yang kebanyakan adalah kartu kredit dan juga KTP. Saat meninggalkan rumah Chuyuan, dia sengaja meletakkan ponsel ibu Chuyuan di dekat jendela ruang tamu, dengan tujuan untuk memberikan ilusi bahwa ibu Chuyuan masih berada di dalam rumah. Kemudian pada malam itu, dia pergi membeli ponsel baru dan memasang kartu SIM ponsel milik Chuyuan ke dalam ponsel tersebut. Pada malam berikutnya di tanggal 10 Juni, dia selanjutnya membeli 2 drum minyak besar yang rencananya akan digunakan untuk menampung jenazah Chuyuan dan ibunya. Sekitar jam 11 malam, yaitu beberapa jam setelah dia membeli drum, Li Jin kembali ke rumah Chuyuan berencana memasukkan kedua korban ke dalamnya. Namun ternyata jenazah tersebut sudah rigor mortis atau menjadi kaku, sehingga sulit baginya untuk bisa memasukkan mereka ke dalam drum tersebut. Oleh karena itu, dia tetap membawa kedua mayat itu ke dalam truknya, namun dia berusaha menutupinya dengan mengatur tata letak drum tersebut, di mana dia dengan segera berkendara untuk membuang kedua jenazah. Li Jin telah merencanakan bahwa dia akan membuang kedua korban ke waduk, karena menurutnya tidak ada pengawasan di sekitarnya, dan itu juga bisa menimbulkan ilusi bahwa mereka tewas karena tenggelam. Jadilah sekitar jam 1 dini hari, Li Jin mengendarai truk kecilnya menuju hulu waduk Legong Tan. Saat itu ada tanjakan yang terjal saat turun dari jalan raya, dan karena Li Jin memilih menuruni tanjakan secara terbalik, drum minyak tersebut malah tergoncang di gundukan yang mengakibatkan drum tersebut terguling ke dalam waduk. Dan Li Jin yang pada saat itu sedang terburu-buru tidak menyadari bahwa drum minyak telah terguling ke dalam air. Ketika dia sampai di tepi waduk, Li Jin dengan cepat melemparkan tubuh ibu Chuyuan ke dalam air dan kemudian berkendara ke sebuah kanal di hulu waduk yang melewati sebuah desa untuk melemparkan tubuh Chuyuan ke area tersebut. Li Jin mengatakan bahwa alasan dia membuang jenazah Chuyuan di sekitar sini adalah karena ketika dia melihat ponsel Chuyuan, dia mengetahui dari catatan obrolannya bahwa Chuyuan akan mengunjungi kerabatnya yang tinggal di desa sebelah kanal. Selanjutnya, setelah dia selesai dengan jenazah Chuyuan, Li Jin tiba-tiba merasa khawatir bahwa tubuh ibunya Chuyuan belum tenggelam, jadi dia kembali lagi ke TKP sekitar jam 2 pagi. Dan karena keadaan sekelilingnya sangat gelap, supaya dia bisa melihat dengan jelas, Li Jin menyalakan lampu ponselnya untuk membantunya memastikan bahwa tubuh perempuan tua itu telah tenggelam. Setelah merasa tenang, di jalan pegunungan sekitar 2 km dari tempat pembuangan pertama, Li Jin melemparkan sisa drum minyak di sekitar area tersebut. Lokasi tersebut ada banyak pepohonan di lereng bukit yang menutupi drum, dan kemudian polisi berhasil menemukan drum tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Li Jin. Dilihat dari berbagai detail yang dijelaskan Li Jin, drum minyak yang dibelinya tidak berperan apa-apa, tapi berkat drum tersebut, polisi akhirnya bisa menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan. Selain drum yang berhasil menjadi sebuah petunjuk, ada beberapa kelalaian Li Jin yang membuat kejahatannya bisa diketahui oleh polisi, seperti dia menggunakan kartu SIM ponsel milik Chuyuan ke dalam ponsel barunya, dengan tujuan agar dia bisa menggunakan jaringan pribadi milik Chuyuan untuk mencairkan kartu kreditnya. Namun tak disangka, hal tersebut malah menjadikan petunjuk bagi polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Dari tanggal 10 Juni hingga tanggal 12 Juni tahun 2019, selama 3 hari berturut-turut, Li Jin telah mengambil 22 kartu kredit Chuyuan dan menggesek kartu tersebut serta menguangkannya di banyak supermarket dan toko, di mana setelahnya dia mengubur 22 kartu serta KTP Chuyuan di tempat rahasia di lereng bukit. Kemudian polisi bertanya kepadanya, kenapa dia juga membunuh ibu Chuyuan jika target sebenarnya adalah Chuyuan itu sendiri. Li Jin pun menjawab bahwa dengan menyingkirkan wanita tua tersebut, itu akan membuka jalannya dalam melakukan pembunuhan kepada Chuyuan. Dan setelah polisi kembali bertanya, apakah dia membunuh Chuyuan demi kartu kreditnya, Li Jin pun mulai berbicara tentang dendam antara dia dan Chuyuan.
Setahun sebelum terjadinya pembunuhan, yaitu sekitar bulan Juni tahun 2018, Lee Jin diketahui kehilangan banyak uang dan berhutang karena keikutsertaannya dalam perjudian online. Kemudian pada saat Lee Jin merasa khawatir akan hutang-hutangnya, Chu Yuan datang kepadanya mencoba menawarkan bantuan. Chu Yuan mengatakan pada Lee Jin bahwa dia memiliki mesin gesek kartu kredit di tokonya, dan jika Lee Jin punya kartu kredit, dia bisa menggesekkan kartu tersebut di tempatnya, di mana Chu Yuan akan mendapatkan komisi untuk jasanya tersebut. Chu Yuan juga menambahkan bahwa kegiatan semacam ini adalah hal yang biasa dalam urusan bisnis. Meskipun Lee Jin mengelola bisnis ayahnya, dia tidak pernah tahu bahwa kartu kredit bisa diuangkan, dan bahkan dia tidak pernah memiliki satu kartu kredit pun di masa lalu. Karena dia membutuhkan uang dengan cepat, Lee Jin akhirnya memutuskan pergi ke bank untuk mengajukan beberapa kartu kredit. Setibanya di bank, pihak bank dengan cepat membantunya mengajukan beberapa aplikasi kartu kredit, di mana mereka juga mengingatkan Lee Jin agar dia membayar tepat waktu setiap cicilan kreditnya untuk menghindari adanya penambahan biaya ataupun penalti. Dan karena bisnis keluarga Lee Jin memiliki track record yang baik, tidak sulit baginya untuk segera mendapatkan kartu kredit tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah dia memiliki kartu kredit, Lee Jin pergi menemui Chu Yuan untuk menggesekkan kartunya. Di sini dia juga bertanya kepada Chu Yuan bagaimana jika dia tidak bisa membayar tepat waktu cicilannya tersebut. Chu Yuan pun mengatakan bahwa itu sangat mudah karena dia tinggal mengajukan kartu kredit baru untuk menutupi tunggakannya. Dengan kata lain, Chu Yuan menyarankannya untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Bahkan, Chu Yuan menawarkan jika Lee Jin belum bisa membayar cicilan kreditnya, Chu Yuan akan meminjamkan uang dan Lee Jin bisa menggantinya ketika dia mendapatkan kartu kredit baru. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Yuan, Lee Jin merasa ini adalah ide yang sangat bagus. Jadi dia kembali pergi ke beberapa bank untuk mengajukan kartu kredit yang lain, yang tentu saja tidak sulit bagi Lee Jin karena selain keluarganya menjalankan banyak bisnis, mereka juga memiliki bangunan komersial dan perumahan campuran di kota. Dia mengikuti cara yang disarankan Chu Yuan dengan terus-menerus meminjam banyak uang dan menutup setiap cicilan dengan menggunakan gesekan tunai dari kartu kredit yang baru. Awalnya ini cukup mengasihkan baginya. Pasalnya hanya dengan sekali gesek, dia bisa mendapatkan ratusan hingga puluhan ribu yuan. Meskipun pada bulan-bulan awal Lee Jin mampu melunasi pinjaman tepat waktu, namun sayangnya pada bulan Maret tahun 2019, semua kartu kredit atas nama Lee Jin sudah habis masa berlakunya dan semua telah jatuh tempo. Dengan kata lain, permainan gali lubang tutup lubangnya sudah tidak bisa lagi dimainkan. Setelah habis masa berlakunya, kartu kredit hanya bisa dilunasi dan tidak dapat digunakan kembali. Apalagi setelah jatuh tempo, biaya keterlambatan pembayaran, denda, bunga, dan lain-lain, tentu saja semuanya bertambah yang membuat utang semakin membesar, di mana penagih mulai melakukan beberapa panggilan penagihan utang dalam sehari sebagai pengingat. Karena hutang-hutangnya tersebut, hubungan Lee Jin dengan keluarganya juga perlahan merenggang, di mana ayahnya yang sudah tua tidak mengizinkannya ikut campur dalam bisnis keluarga, dan istrinya yang tidak tahan dengan masalah suaminya juga memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Lee Jin sekarang benar-benar terisolasi dari seluruh keluarganya, dan tentu saja telah membuatnya menjadi stres dan hidup penuh dengan kecemasan. Dalam keputusasaan, dia mendekati Chu Yuan dan mintanya untuk membantu membayarkan utangnya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Namun sayangnya, Chu Yuan sudah menyadari situasi seperti apa yang sedang dihadapi Lee Jin, di mana meskipun Chu Yuan membantu membayarkan sebagian utangnya, sudah pasti akan sulit bagi Lee Jin untuk mendapatkan kartu kredit baru di masa depan. Karena hal tersebutlah, Chu Yuan memutuskan untuk menolak membantu Lee Jin. Menerima penolakan dari temannya tersebut, Lee Jin merasa sangat marah dan dendam karena menganggap bahwa Chu Yuan telah mengingkari janjinya. Dia benar-benar sangat benci dan marah kepada Chu Yuan karena dalam hatinya dia berpikir seandainya dia tidak mendengarkan Chu Yuan, Lee Jin tidak mungkin akan sampai pada titik ini. Padahal diketahui awalnya hutang judi online-nya tidaklah terlalu besar, namun setelah mengikuti saran dari Chu Yuan, dia malah ketagihan berhutang dengan kartu kredit, yang tentu saja hutang-hutangnya telah menggunung. Tidak hanya itu, anggota keluarganya juga mulai menjauhkan diri darinya, di mana yang awalnya ayah Lee Jin berkata akan mewarisinya gudang gabah serta minyak di kemudian hari. Setelah kejadian tersebut, ayahnya berkata dengan kasar
bahwa dia tidak akan memberikan warisan sepeser pun kepada Li Jin, yang akhirnya membuat istrinya juga memutuskan untuk meninggalkannya. Dan tentu saja dalam pikirannya, semua hal buruk yang terjadi kepada dirinya adalah karena ajaran sesat dari mantan teman sekelasnya bernama Chu Yuan.